Fams, sebagian besar masakan khas Banyuwangi didominasi oleh makanan pedas ya, seperti sego tempong ayam pedas dan yang satu ini nih, sambal sereh. Bagi sebagian orang, sambal sereh ini masih terdengar asing ya, tapi bagi masyarakat Banyuwangi, sambal sereh merupakan menu pendamping yang memiliki rasa yang khas dan cocok jika dipadukan dengan lauk apapun. Salah satunya di Kecamatan Songgon ini, Fams. Masyarakatnya biasa mengolah sambal sereh dengan ditambahkan jengkol muda. Seperti apa ya rasanya? Wah, ternyata rasanya juara, Fams. Perpaduan jengkol muda yang empuk dengan pedasnya sambal serai yang khas, bisa-bisa kalian gak mau berhenti ngunyah tuh. Apalagi serai yang digunakan lumayan banyak nih, jadi rasa dan aroma sambalnya makin wangi. Selain dikenal sebagai penambah nafsu makan, ternyata sambal juga banyak manfaatnya loh bagi kesehatan tubuh kita, Fams. Selain kapsaisin atau senyawa pedas, ternyata cabai mengandung kalori, gula, vitamin A, dan vitamin C. Nah, kandungan vitamin A dan C pada cabai ternyata dapat meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan memaksimalkan penyerapan zat besi. Gak cuma itu, vitamin C adalah antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Tuh, banyak banget kan manfaatnya? Setelah tahu manfaatnya, sekarang kita kasih tahu proses pembuatan jengkol sambal serehnya ya, Fams. Ini dia bahan-bahannya, cukup banyak ya. Udah kebayang dong rasa pedasnya seperti apa? Hehehe. Karena kita mau membuat sambal sereh, jangan lupa batang serehnya dipilih yang bagus ya. Ciri-cirinya mudah kok, batangnya tidak layu dan teksturnya masih keras seperti ini nih. Oh iya, selain dapat menambahkan rasa dan aroma pada makanan, ternyata batang serai juga mampu meredakan stres loh. Salah satu kandungan yang terdapat dalam batang serai adalah minyak atsiri. Minyak inilah yang memberi aroma khas pada batang serai. Menghirupnya saja sudah dapat meredakan stres, apalagi mengkonsumsinya ya, Fams. Hehehe. Nggak cuma itu, kandungan zat aktif yang ada pada batang serai juga bersifat antimikroba dan antibakteri. Kalian bisa coba membuat minuman hangat dengan tambahan batang serai ini, Fams. Seperti wedang uwu ataupun minuman rempah lainnya ya. Lanjut, kita haluskan semua bumbunya. Karena bahan yang digunakan lumayan banyak, jadi kalian butuh tenaga ekstra tuh untuk menghaluskannya. Soalnya rasa bumbu yang diulek dan di blender bakalan jauh berbeda. Hampir semua bahan yang kita gunakan mengandung minyak atsiri. Nah, kandungan ini hanya dapat keluar secara maksimal jika ada tekanan yang kuat seperti diulek begini, Fams. Berbeda dengan di blender, meskipun hasilnya jadi lebih halus, tapi kandungan minyak atsirinya tidak dapat keluar dengan baik tuh. Sehingga rasa dan aromanya jadi kurang sedap deh. Kalau semua bahan sudah halus, lanjut kita tumis sampai matang ya, Fams. Fungsi memasak bumbu ini selain untuk mengeluarkan aroma, ternyata bisa membuat masakan jadi lebih tahan lama loh. Tambahkan rempah-rempah yang sudah disiapkan ya, Fams. Langsung masukkan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan jengkol muda yang telah direbus selama 1 jam ya. Tambahkan santan secukupnya. Lalu diamkan sampai bumbu meresap di dalam jengkolnya, Fams. Kalau sudah seperti ini, jengkol sambal serehnya sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba! Gimana, Fam, sambal serehnya? Lanjut, kita mau ngajak makan lagi. Kali ini makanan khas dari Lampung loh. Lengkap lagi, mulai dari sayuran sampai proteinnya juga ada. Oh iya, anak milenial Lampung ternyata juga banyak yang belum kenal kuliner ini loh. Yuk kenalan! Yang ini namanya pandap, Fams. Bentuknya sih mirip banget sama pepes ikan ya. Tapi bedanya pandap cenderung lebih lebar dan proses pembuatannya diendapkan selama 8 jam, Fams. Nah, biasanya kalau dibuka dari pembungkus daun pisang, si pepes langsung kelihatan ya. Kalau pandap, seluruh daging ikan ditutup dengan daun talas. Kalau yang ini namanya sambal halipu. Sambal yang jadi favoritnya masyarakat Lampung Barat ini beda sama sambal biasanya loh, Fams. Halipu sendiri keong atau siput yang bentuknya mirip keong mas. Siput ini banyak ditemukan di areal persawahan dengan warna gelap. Bikin sambalnya sih nggak pakai ribet, Fams. Bahan yang nggak boleh dilupa adalah jeruk nipis, Fams, yang dipercaya bisa mengurangi bau amis yang dihasilkan oleh siputnya. Sambal halipu atau sambal siput sawah termasuk menu makanan khas yang digemari masyarakat Lampung, khususnya Lampung Barat. Biasanya sih doi cuma ada saat bulan puasa doang. Cabai merah dan cabai rawit mengandung zat kimia yang disebut dengan kapsaisin. Zat inilah yang menyebabkan rasa pedas. Tapi zat ini nggak berbau dan tersembunyi di bagian dalam putihnya ini.
Ini alasan kenapa bumbu-bumbu tadi dihaluskan, biar panasnya merata, Fems. Hehehe. Ternyata menumis ada tekniknya loh. Menumis bumbu halus sebaiknya dilakukan dengan api sedang, biar nggak cepat gosong. Bumbu ditumis sampai harum biar siputnya ini nggak berbau langu, karena bumbunya yang belum matang. Selain enak, sambal halipu ini dipercaya berkhasiat dan bisa meningkatkan selera makan loh. Buat yang lagi dalam proses penggemukan, bisa juga tuh makan pakai sambal halipu, biar banyak makan dan cepat berisi. Hahaha. Masih ada lagi nih, tanah Lampung kayak banget akan sayur mayurnya. Untuk olahan yang satu ini namanya ketak belulang. Diolah menggunakan bumbu-bumbu yang khas. Ketak belulang bakal nyiptain rasa yang lezat parah. Hahaha. Ketak berasal dari kata katak yang merupakan salah satu jenis biji-bijian kacang merah yang banyak ditanam di Lampung. Kalau belulang merupakan kulit sapi yang sudah dibersihkan, dibakar, dan dikeringkan. Kalau bahasa gaulnya sih, recek fans. Hehehe. Nah, bumbu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang satu ini disebut dengan seasoning alias bumbu yang diberikan sebelum dimasak. Fems, sebagian besar masakan Nusantara memang menggunakan santan sebagai bumbu campuran, terutama buat jenis hidangan yang disajikan pada acara-acara khusus. Tekstur santan yang kental dengan rasa gurih yang begitu khas bikin berbagai hidangan jadi terasa semakin nikmat. Ini nih jagoannya. Udah banyak yang tahu dong kalau jenis kulit satu ini mengandung kalsium dan fosfor yang cukup tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun struktur tulang plus memperbaiki tulang yang keropos. Nah, kalau kacang merah sendiri mengandung antioksidan yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Wah, lengkap amat. Nah, udah jadi nih. Makin gak sabar nyobain kan, Fems? Selamat makan. Lampung emang terkenal sebagai kota yang menghasilkan makanan-makanan khas yang enak loh. Makanya kalau lagi berkunjung ke sini jangan sampai melewatkan kuliner tradisional ini ya. Fems, ternyata Indonesia punya label penghasil pisang terbesar nomor 7 di dunia loh. Gak heran kalau banyak banget olahan pisang yang gampang ditemui di sini. Mulai dari keripik pisang yang biasa sampai yang kekinian dengan warna dan rasa yang macam-macam kayak gini nih. Sampai pie yang dibuat dari pisang ini, Fems. Hehehe. Dengan bahan dasar buah pisang, kuliner lezat yang satu ini siap menggoyang lidah kalian. Gak mau melenceng dari namanya, Fems, si kuning ini emang totalitas banget. Sampai bentuk pie-nya aja dibuat mirip banget sama buah pisang. Hehehe. Pie pisang ini dibuat menggunakan bahan baku yang sama seperti pie pada umumnya. Fems, sebenarnya pie bukan makanan atau kuliner asli Indonesia. Tapi kalau soal modifikasi makanan, orang Indonesia jagonya. Soalnya cari bahan baku apa aja di Indonesia pasti ada. Nah, kalau bahan tersebut udah di tangan ahlinya, pie dari negara aslinya juga kalah, Fems. Hahaha. Fems, pie sendiri sudah muncul sejak periode Neolitik, yaitu 9500 sebelum Masehi loh. Dulunya sih disebut dengan galets yang hanya berisi biji-bijian. Dulunya hanya kalangan raja Mesir kuno lah yang bisa mengkonsumsi makanan ini. Nah, kebiasaan membuat pie ini kemudian menyebar hingga ke Eropa, Fems. Karena banyak yang suka, akhirnya resep pie menyebar hingga ke Italia dan Prancis, hingga Jerman. Fems, supaya menghasilkan kue dengan cita rasa yang tinggi, proses bikinnya juga nggak boleh sembarangan. Kalau ciri khas pie harus punya tekstur yang garing di luar dan bikin kuenya renyah, tapi lembut di dalam. Kunci kerenyahan pie ini berasal dari adonan pastry-nya yang dibuat menggunakan lemak, Fems. Ini yang ngebedain antara pastry dan roti. Pastry terbuat dari bahan dengan kandungan lemak yang tinggi. Lemak inilah yang akan bikin pastry punya tekstur yang flaky, alias beremah dan berlipat. Yap, seperti yang banyak ditemukan di toko kue, pastry jadi mengembang dan kaya rasa jika dibandingkan dengan olahan kue atau roti lainnya. Makanya pastry harus dibuat dengan cara dilipat berulang kali kayak gini. Fems, berbeda dengan pie pada umumnya yang berbentuk bulat. Pie pisang ala Lampung ini berbentuk lonjong dengan lengkungan mirip pisang dengan isian pastry yang beraneka ragam. Hehehe, berasa makan pisang beneran ya. Tapi bedanya yang ini ada efek renyahnya juga. Dalam cetakannya, adonan pastry harus ditekan dan dipadatkan. Kasih space buat pisangnya, Fems. Hehehe. Fems, pisang yang dipakai adalah pisang raja yang sudah matang. Pisang raja punya ciri khas berupa warna kuning ke oranye. Pisang raja dipilih karena pisang jenis ini punya rasa yang manis banget, kayak kamu.
Terus aromanya juga lebih harum kalau dibandingkan dengan pisang lainnya. Fems, selain bentuk yang unik, pai pisang juga hadir dengan aneka rasa. Tambahkan topping di atas pai pisang dengan keju dan potongan almond. Tinggal dipanggang selama 15 menit ya Fems. Kasih air di loyangnya biar matangnya merata dan nggak gosong di satu sisi aja. Wah, udah jadi deh. Ini pisangnya bukan gosong ya, tapi karena unsur gula yang terdapat pada pisang raja yang mengalami proses karamelisasi. Proses pencoklatan disebabkan dalam pemanasan gula bikin makin eksotis ya. Fems, nggak cuma namanya aja yang raja, manfaatnya juga setinggi tahta raja. Pisang banyak mengandung vitamin A dan C. Terus, pisang juga mengandung vitamin B6 yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh, untuk mencegah infeksi bakteri dan virus penyebab penyakit. Nggak cuma perut aja yang sehat, tubuh jadi ikutan sehat. Fems, kalau lagi jalan-jalan ke Aceh, wajib banget ngerasain sajian kopi unik andalan kota Serambi Mekah yang satu ini. Namanya Kupi Kop. Kupi Kop ini adalah minuman kopi khas dari daerah Melaboh, Aceh Barat, Fems. Yang unik dari kopi ini adalah cara penyajiannya, karena disajikan dengan posisi gelas terbalik. Wah, unik banget ya. Karena keunikannya ini, pemerintah Aceh berencana mengusulkannya sebagai warisan budaya tak benda loh. Konon istilah Kupi Kop ini muncul dari kata-kata terakhir Teku Umar yang memberi syarat meminum kopi bersama sebelum berangkat perang melawan Belanda. Untuk bisa nikmati minuman ini, pengunjung harus meniup bagian bawah gelasnya secara perlahan sampai air kopinya keluar di sekeliling pilingnya. Air yang keluar terdorong dari udara yang masuk berkat tiupan para penikmatnya. Ibarat angin surga gitu deh, sejuk menyegarkan. Kalau mau air yang lebih banyak, miringin gelasnya aja, Fems. Hahaha. Konon, filosofi penyajian kopi dengan gelas terbalik ini merupakan kebiasaan masyarakat Aceh yang berlama-lama saat minum kopi loh. Kalau disajikan dengan gelas terbalik seperti ini, maka akan tertutup dan aman dari polusi dan menjaga kadar asam pada minuman kopinya. Kupi Kop ini biasanya menggunakan kopi tubruk, Fems. Jenis biji kopi yang digunakan biasanya adalah Robusta, tapi beda sama kopi kebanyakan. Biji kopi yang digunakan ini masih bertekstur kasar dan tidak halus. Hal ini dikarenakan proses pengolahannya, Fems. Biasanya biji kopi Robusta akan diproses selama 2-3 jam sampai biji kopi Robusta akan pecah menjadi 3-4 bagian saja. Langsung deh campur sama gula, terus siram deh sama air panasnya. Setelah diaduk, siap-siap nih untuk mengebalikin gelasnya. Sebelum dibalik, tutup dulu bagian mulut gelas dengan piring. Sip! Selain kopi Robusta original, ada juga varian lainnya, yaitu Kupi Kop susu. Kalau dengar dari namanya, udah jelas dong ya, ada campuran apanya. Mau yang segar-segar, bisa kok Kupi Kopnya pakai es. Namanya Kupi Kop Menara. Nama menara ini dipakai karena gelas yang dipakai menggunakan gelas yang lebih besar daripada kopi yang hangat, Fems. Cocok deh buat ngademin hari yang panas di Aceh ini. Tara, Kupi Kop khas dari Aceh Baratnya udah jadi nih. For your info nih, air kopi dalam gelas tidak tumpah karena tekanan udaranya yang ada di dalam gelas sama berat dengan akibat tertutup gelas loh. Tekanan lebih besar yang ada di luar gelas membuat air tertahan di dalam sehingga membuat air kopinya nggak tumpah, Fems. Mantap! Fems, masih mau ngerasain kopi dengan cita rasa lain di Aceh? Masih ada nih, namanya Kopi Sanger. Kopi ini merupakan campuran kopi dan krim kental manis. Tapi ini bukan kopi susu biasa loh, karena minuman ini memiliki komposisi 3:1 antara kopi dan susunya. Pantas aja, kelihatannya kayak enak banget gitu. Kopi Sanger ini bisa ditemuin di seluruh warung kopi yang ada di kota Banda Aceh, Fems. Salah satunya di warung kopi Solong ini. Nggak cuma nikmat, warung kopi ini juga jadi salah satu warung kopi legendaris karena sudah ada sejak tahun 1974. Fems, warung kopi ini konon menjadi tempat pertama munculnya istilah kopi Sanger ini loh.
Konon, kopi Sanger mulai dikenal sejak tahun 1990-an yang berawal dari keinginan sejumlah mahasiswa yang memiliki uang pas-pasan namun tetap ingin menikmati minuman bercita rasa tinggi. Mahasiswa yang berkompromi dengan pemilik warung kopi agar bisa menikmati kopi susu dengan uang pas-pasan, meminta sang pemilik warung agar dapat sama-sama mengerti. Meski tidak memiliki banyak uang, tapi ingin minum kopi pakai susu. Makanya muncullah istilah Sanger yang berarti sama-sama mengerti. Hahaha. Fems, konon cita rasa khas dari kopi Sanger ini berasal dari proses pembuatannya loh, saat air kopi dari saringan yang ditarik tinggi oleh sang barista. Sekilas kayak kopi tarik ya Fems, tapi yang menjadi perbedaan kopi ini adalah kopi Sanger disaring terlebih dahulu sebelum dicampur gula dan susu. Baru deh dikocok sampai berbusa. Fems, dari olahan inilah muncul cita rasa khas kopi yang meminta pengertian ini. Gak ada rasa pahit kopi yang tertinggal, karena yang tertinggal cuma rasa yang dulu sempat ada. Hihihi. Fems, udah jadi nih kopi Sangernya. Siapa yang mau ngerasain cappuccino khas dari wilayah Serambi Mekah ini? Mantul! Fems, semua sajian kopi nikmat yang ada di Aceh tidak terlepas dari kualitas biji kopinya. Karakter rasa kopi wilayah ini adalah body dan aromanya yang kuat. Tingkat keasamannya rendah dengan sedikit rasa rempah. Rasa kopi Aceh yang kuat tapi nggak pahit membuatnya sangat disukai, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, Fems. Fems, ada dua daerah penting yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman kopi ini, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Kedua wilayah yang berada di ketinggian lebih kurang 1.200 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rendah mencapai 20 derajat Celcius ini membuat daratan tinggi ini cocok untuk menumbuhkan aneka varietas tanaman kopi. Fems, faktor penting dalam cita rasa kopi yang gak bisa dipisahkan adalah cara merosting atau memasak kopinya loh. Proses ini adalah proses mengeluarkan air yang terkandung di dalam biji kopi. Mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi berat dan memberikan aroma pada kopinya. Ketika kopi ini dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji kopi pun berubah. Lebih lama biji kopi ini dimasak, maka akan semakin banyak pula bahan kimia yang berubah karakteristiknya. Saat pemasakan, biji kopi juga akan berubah dari yang semula menyerap panas menjadi menghasilkan panas selama proses pemasakan. Dalam tahap ini, biji kopi akan menghasilkan intisari biji kopi. Intisari biji kopi ini berupa minyak kopi, Fems, yang dimana akan berubah menjadi sejenis minyak yang mengambang namun juga bersifat larut dalam air. Melalui proses pemasakan ini juga kita dapat mengatur sedikit atau banyaknya minyak kopi yang akan dihasilkan untuk setiap kali proses pemasakan. Sip, tahap terakhir apalagi kalau bukan penggilingan atau penghalusan biji kopinya, Fems. Proses penghasilan biji kopi ini dilakukan dengan alat penghalus sampai didapatkan kopi bubuk dengan ukuran partikel tertentu. Ukuran partikel kopi bubuk ini sudah dapat diatur pada alatnya, Fems. Butiran bubuk kopi ini mempunyai luas penampang yang besar. Makanya senyawa pembentuk cita rasa kopi mudah larut di dalam air panas. Mantul! Fems, kita santai dulu di pantai yuk. Kalau udah lihat hamparan pasir dengan desiran ombak kayak gini, rasanya kaki makin jadi ringan buat lari. Seru banget! Kalau lagi jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Aceh Besar, emang sayang banget kalau nggak menikmati suasana pantainya, Fems, yaitu Pantai Cemara. Pantai yang terletak sekitar 15 km dari arah barat kota Banda Aceh ini merupakan wilayah yang diapit oleh Pantai Lampuk dan Pantai Lok Nga. For your info nih, Pantai Lok Nga ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit bagi wisatawan yang hobi berselancar dan menjajal ombak besarnya yang menantang. Tapi suasana pesisirnya juga nggak kalah cantik dan seru kok. Konon ada dua tipe ombak yang berbeda di bulan-bulan tertentu di pantai ini, Fems. Biasanya bulan Juni hingga bulan November saat musim angin barat terkenal dengan ombak pantainya, sedangkan di bulan Desember sampai bulan Mei atau saat angin timur berhembus terkenal dengan ombak karangnya. Mantul! Fems, main-main di pantai nggak cuma menyenangkan, tapi juga banyak manfaatnya loh. Konon, selain suara gelombang yang dapat menyembuhkan dan memperkuat otak kita, warna biru laut juga dapat mengubah frekuensi gelombang dan menempatkan kita ke dalam kondisi meditasi ringan. Mantap! Nggak cuma itu aja, Fems. Ion negatif yang ada di dalam udara, laut, konon memiliki efek antidepresi loh. Gimana mau depresi kalau banyak spot foto yang cantik gini? Udah capek, Fems? Mending istirahat aja yuk, sambil nikmati suasana pantai. Biar makin asik, jangan lupa sambil minum kelapa muda. Hihihi.
Fems, selain menyegarkan, minuman air kelapa ini juga punya banyak manfaat loh. Di antaranya dapat mengatasi diare, terutama saat sakit diare, disentri, dan kolera. Hal ini tidak terlepas karena air kelapa memiliki keseimbangan elektrolit dan plasma yang hampir sama dengan darah. Makanya air kelapa mudah untuk mengisi cairan tubuh. Gimana Fems menu kita hari ini? Tenang, kita masih punya kuliner dan wisata lain yang menarik buat dibahas. Karena ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai ketemu besok ya.